Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang bahagia ini kita berkumpul di majelis ini dalam rangka unjuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan 29 tahun ya usia LP3I berjalan dan berkiprah memberikan sumbangsinya atas pendidikan dan perjalanan bangsa, dan mudah-mudahan itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tokoh pendidikan yang mereformasi pemahaman manusia tentang nilai sukses, yang dulunya orang beranggapan gambaran kesuksesan adalah dalam bentuk-bentuk yang real, dalam bentuk bangunan dan lain sebagainya. Datanglah beliau kemudian mereformasi pemikiran itu bahwa sukses bukanlah bentuk real, sukses itu adalah bentuk batin, sangat-sangat abstrak, dan itu dirasakan dengan standar yang berbeda. Maka sangat dilarang dalam interaksi antar sama manusia mengukur kesuksesan orang lain berdasarkan standar pribadinya. Tapi yang terjadi sekarang semua diseragamkan. Maka banyak orang-orang yang kemudian berbicara, mengguncing, kemudian terjadi dialog, terjadi debat dan diskusi panjang. Ukuran-ukuran yang real. Contoh saja, mungkin bagi orang laki-laki gambaran sukses kalau dapat istri yang cantik katanya. Anehnya, cantik itu didefinisikan seragam. Jadi akhirnya semua jadi korban iklan ketika dikatakan bahwa cantik itu putih bebas bulu. Semua orang berpikir putih dan bebas bulu. Padahal dunia tidak kompak untuk menyatakan cantik itu harus putih. Kenapa? Tanyakan saja kepada Barack Obama. Menurut Barack Obama wanita cantik itu putih atau hitam? Hitam. Jadi kalau bukan hitam pulang pen. Nelson Mandela tetap hitam. Mereka tidak mengatakan bahwa cantik itu harus putih. Bahkan sekitar 4-5 tahun yang lalu itu Miss Universe, wanita paling cantik sejagat itu dari Kenya, kulitnya hitam. Agnes Monica udah sampai lompat-lompat dari yang terpilih. Karena manusia tidak dipaksakan untuk seragam bahwa cantik itu harus begini. Tapi tiba-tiba di negeri kita dibuat iklan bahwa cantik itu putih bebas bulu katanya. Sehingga setiap toko kosmetik yang kita telusuri kita tanya, kosmetik apa boleh aku? Obat pemutih misalnya. Obat pemutih boleh aku? Mulai dari Baiklin sampai Rinso. Rusak ketika orang menyeragamkan bahwa nilai sukses itu ada pada hal-hal itu. Maka kalau kita melihat ada seorang pria tampan ganteng, kemudian istrinya menurut analisis kita kok nggak sesuai, ini baina sama was sumur kan? Nggak bisa terlihat. Bayangkan kalau saya maksudkan itu siapa yang istrinya begitu wajahnya? Mungkin dia bisa akses wanita-wanita yang lain yang lebih cantik lagi, tapi ternyata kebahagiaannya tetap dengan wanita tersebut. Maka tidak boleh ada orang yang mengukur kesuksesan orang lain berdasarkan standar-standar dirinya. Masing-masing punya ukuran dan punya standar. Kata Rasulullah katakan, sukses itu, peradaban itu bukan infrastruktur, peradaban itu bukan arsitektur, peradaban itu adalah sebuah kultur. Jadi kalau kulturnya sudah baik, walaupun infrastrukturnya rusak, itu akan terlihat baik. Walaupun arsitekturnya rusak, itu akan terlihat baik. Tapi ketika kulturnya rusak, walaupun kita bangun infrastruktur dan arsitektur sebaik-baiknya, tetap akan terlihat rusak. Maka Rasulullah katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pendidikan itu menyentuh hati, bukan menyentuh otak. Kalaulah pendidikan menyentuh otak, maka sungguh negara tidak perlu alokasikan APBN yang 20% untuk membangun infrastruktur. Kenapa? Dari sisi pengajaran, justru lembaga kursus jauh lebih berhasil daripada Kementerian Pendidikan.
Kita belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris itu dari kelas 1 SMP sampai sekarang nggak selesai-selesai dan nggak bisa-bisa. Tapi ada TKW berangkat ke Australia, 2 bulan pulang lancar bahasa Inggris. Saya kuliah di Mesir 5 tahun, tapi pulang kemari tidak selancar TKW yang bertutur bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena mereka langsung berinteraksi. Maka kalaulah keberhasilan pendidikan hanya dengan transfer ilmu dari otak ke otak, maka justru pemerintah kalah jauh dibandingkan dengan lembaga swasta. Kursus matematik 3 bulan selesai, bahasa Inggris 3 bulan selesai, fisika 3 bulan selesai. Bahkan pemerintah tidak pernah buka lembaga sekolah menengah kecuali yang di bawah jembatan Lamyong itu selesai. Ternyata kalau hanya sekedar tugas pendidikan dan transfer ilmu, mereka jauh lebih berhasil dibandingkan pemerintah dengan dinas pendidikan dan kementerian pendidikan. Maka pendidikan itu menyentuh hati, akhlak, memperbaiki. Maka ini yang kemudian kita sesalkan bahwa negeri ini sudah tidak paham lagi arti kosakata yang kita pelajari. Pendidikan diartikan dengan pengajaran, sehingga anak bangsa ini dianggap sudah berpendidikan apabila sudah lulus UN. Apakah dia punya akhlak, tidak punya akhlak, asal lulus UN dia dianggap berakhlak, sudah dianggap selesai pendidikan. Maka alhamdulillah, maka salawat salam kita kepada Rasulullah yang mereformasi wajah pendidikan dunia dengan menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimul akhlaq. Hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Penghormatan saya kepada pimpinan LP3I Aceh serta staf dan karyawan serta keluarga besar yang sedang bersukacita, dan juga penghargaan penghormatan saya kepada panitia pelaksana kegiatan hari ini dan rangkaian kegiatan ini. Teristimewa penghormatan saya kepada MC yang sudah mempersilahkan saya. MC ya. Di Indonesia, kita pakai ejaan Indonesia, jangan sok-sok keren bahasa Inggris. MC. MC itu singkatan bahasa Inggris, Master of Ceremony. Karena kita orang Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia. Kita ejaannya ABCD, bukan ABCD. Jadi ABCD, MC. MC. Tapi nanti kalau ke Belet harus ke WC. Bahasa Inggris. Jangan giliran enaknya bahasa Inggris, ketika nggak enak kita pakai bahasa Aceh. MOU saja. MC itu singkatan dari bahasa Indonesia, macomblang. Jadi juga penghormatan saya kepada senior-senior saya di sini ada hadir Ustaz Muhammad Syekh Umar. Beliau kami sama-sama dulu menggagas dan memulai pendidikan yang bagus saja di Ulekaring. Juga kepada hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah yang sudah berkenan meluangkan waktunya sepanjang pagi ini, dimulai dari rangkaian kegiatan tadi dari absen pagi sampai dengan pengajian di surah Yasin sampai sekarang, dan insya Allah nanti berlanjut. Konon katanya ada perbaikan gizi nanti pada sisi selanjutnya berkumpul, karena yang penting kumpul nggak kumpul, yang penting makan. Nanti ada yang lebih tinggi lagi prinsipnya, makan gak makan yang penting kumpul. Kumpul gak kumpul yang penting makan. Jadi itu terindikasi orang-orang yang demikian biasanya datang jam-jam terakhir. Awal orang yang punya semangat, makan gak makan yang penting kumpul. Nah, ketika bertemu dengan sesama, saling menatap wajah saja dengan berbagi ceria, rasa lapar itu akan tertunda. Bukan selesai, akan tertunda. Ada kebahagiaan. Makanya di zaman Rasulullah ada yang sulit dengan sahabat-sahabat yang diberikan gelar Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah universitas pertama di dunia yang lokasinya di masjid. Mereka dipersatukan oleh masjid, sama-sama jomblo, yang tidak punya keluarga, tidak punya orang tua, tidak punya harta. Kemudian bernaung di Masjid Nabawi, di situ rumah mereka, tempat tinggal. Dan karena mereka 24 jam di masjid, maka mereka yang paling banyak mengakses pelajaran dari Rasulullah. Dan tokohnya itu adalah Abu Hurairah. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa Abu Hurairah yang terlambat masuk Islam? Ternyata beliau yang paling produktif untuk meriwayatkan hadis, karena beliau yang 24 jam ada di masjid. Sayyidina Abu Bakar bahkan tidak pernah riwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar hanya dapat dihitung dengan jari jumlah hadis yang beliau riwayatkan. Tapi Abu Hurairah ini hampir setiap hadis yang kita baca selalu ada qala Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Kenapa? Beliau di masjid 24 jam, sholat berjamaah 5 waktu, dan selalu ada kesempatan untuk mendampingi Nabi. Maka beliau yang paling produktif. Mereka ceritakan suatu malam
mereka tidak punya makanan, dalam keadaan lapar duduk mengelilingi sebuah meja. Adalah sahabat yang di rumahnya lebih makanan, malamnya diantarkan, karena mereka diajarkan oleh Rasulullah tidak boleh ada makanan yang menginap di waktu malam. Sebelum matahari terbenam itu makanan sudah harus dihabiskan. Ini yang diajarkan. Maka pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan, mereka makan sejak terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Ketika Ramadan itu datang, siklus makan diganti dari setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Sedangkan kita sekarang sebagai umatnya makan 24 jam. Bahkan kalau tidur itu masih mengkongkong. Jadi kita sekarang tidak pernah istirahat perutnya. Ramadan itu tetap dilanggar. Maka semangat kenduri kita tinggi sekali. Sampai bulan Ramadan itu siang-siang kenduri. Sama ditangkap si besok dan diajarkan. Jadi ketika mereka sampai malam itu belum ada yang antarkan makanan, terduduklah dalam keadaan lapar. Duduk mengelilingi meja. Datanglah seorang sahabat, entah bagaimana bisa terlambat mengantarkan makanan. Dia datang ketika pelita sudah dinyalakan. 8 orang sahabat ini duduk keliling meja. Diantarkanlah sepotong roti. Yang roti ini bila dibagikan untuk 8 orang, 1 orang pun tidak ada yang kenyang. Maka diletakkan roti di atas meja. Sahabat ini permisi, tinggal mereka berlapan sambil menatap roti tersebut. Tidak ada yang berani memulai. Sebab untuk perkara makan itu perlu ada provokator juga. Yang pertama mulai itu yang paling besar pahalanya. Tidak ada yang berani mulai. Sampai akhirnya keluarlah gagasan. Mungkin karena lampunya nyala bukan hidupnya. Saya sudah kritik kemarin di status di FB, karena kita berbicara bahasa Indonesia agak benar sama sekali. Lampu hidup, mati. Hidup dan mati itu pada makhluk hidup, ada hidup ada mati. Saya khawatir kalau lampunya hidup nanti juga berpikir untuk piknik luar negeri. Makanya ketika PLN ingin buat pengumuman, tetap pengumumannya akan ada pemadaman bergilir, bukan kematian bergilir. Pemadaman bergilir untuk lampu dinyatakan padam dan nyala, bukan hidup dan mati. Kalau di kampung saya katanya turn off, turn dan turn on, hidup nyalakan dan padamkan. Tiba-tiba kita yang lancar bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya amburadul luar biasa. Kita berasa hidup di Inggris. Jadi katanya, ini mungkin karena lampunya menyala, karena saling melihat, malu untuk memulai. Sebaiknya kita padamkan lampunya. Maka dipadamkanlah lampu. Begitu lampu padam, langsung terdengar bunyi gemerutuk tangan bertemu dengan meja. Ketika waktunya durasinya sudah selesai untuk menghabiskan roti, maka dinyalakan lampu. Alangkah terkejutnya mereka ketika lampu dinyalakan, ternyata roti masih seperti semula. Belum ada yang berkurang sama sekali. Apa yang terjadi dengan gemerutuk tangan dan suara mulut yang berdecak-decak seolah-olah sedang makan? Ternyata masing-masing mereka yang berdelapan ini melakukan aktivitas seolah-olah sedang makan untuk memberikan kenyamanan kepada saudaranya agar dia berani makan. Tapi kalau tidak ada yang memulai sama sekali, maka orang tidak berani. Tapi begitu ada suara tangan beradu dengan meja, maka yang lain pun mulai beradu tangan dengan meja. Ada suara mulut seperti memakan sesuatu, mereka pun mulai menggerakkan mulut seolah-olah mengunyah, padahal tidak ada yang makan dan tidak ada yang mengambil roti. Kenapa? Ada pengajaran di dalam Islam yang sangat tinggi disebut dengan praktek itsar. Itsar itu bahasa Arab yang dalam bahasa kita memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang lain dulu. Begitu dipersilakan, silakan. Bagi kita tetap terlihat antrian itu tetap potongan antrian. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak masuk. Maka saya sangat sedih ketika di kampus di lingkungan Kopel Madrussalam dipasang lampu pengatur lalu lintas. Bukan lampu merah ya, lampu pengatur lalu lintas. Bahasa Inggrisnya traffic light, bahasa Arab disebut al-isyarah. Tapi orang-orang di Indonesia menyebutnya lampu merah. Orang-orang yang frustasi dan apatis. Kenapa seolah-olah sampai ke lampu itu nggak pernah menyala kecuali warna merah. Lampu merah. Jadi tidak pernah berdoa lampu hijau, kebanyakan lampu putih. Bayangkan itu di lingkungan kampus, tetapi jarang melihat bahwa ketika lampu merah itu menyala orang berhenti. Tetap selama dia bisa mencuri kesempatan dia akan mencuri. Bayangkan ini mulai dari dosen demikian yang pakai mobil plat merah. Kita tahu dosen, nggak mungkin mahasiswa. Kalaupun bukan dosen minimal itu sopirnya. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tidak memberikan pengajaran adab kepada sopirnya bahwa kalau kamu pun sendiri yang melanggar, tetap mobil ini akan dinisbahkan kepada saya. Yang orang tahu inilah saya yang melanggar. Kenapa? Karena mobilnya atas nama saya. Ternyata itu tidak berjalan pendidikannya. Lalu bagaimana kita akan memberikan pendidikan kepada anak murid kalau untuk diri sendiri saja tidak berjalan? Maka ini persoalan yang luar biasa. Tetapi tantangannya juga berat. Entah kenapa lampu pengatur lalu lintas di lingkungan kampus Kopelma tersebut 24 jam hidup.
Saya kadang-kadang selesai pengajian jam-jam 12 tengah malam lewat, berhenti itu lampu merah. Berhenti terasa aneh, nggak berhenti pun aneh. Kalau berhenti tengah malam disiplin hari ibunya, oke. Nggak berhenti melanggar waktu mana dianggap pula tidak disiplin. Nah, ini yang serba salah. Seharusnya pemerintah jangan menjebak masyarakat untuk terprovokasi melanggar peraturan. Ini realitas tentang bagaimana para sahabat diajarkan prinsip isar ini mendahulukan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Makanya ketika mereka berada di lingkungan tersebut, pendidikan yang pertama itu ada di dalam lingkungan Masjid Nabawi yang dinamakan dengan Ahlus Suffah. Mereka adalah generasi pertama sahabat Nabi yang merasakan pendidikan edukasi yang bersih beliau ini. Dan dalam pendidikan Islam yang pertama sekali dijunjung tinggi adalah pola komunikasi. Makanya dalam Al-Quran terdapat surat Ar-Rahman. Kalau kita baca di awalnya, Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allah yang Maha Rahman. Rahman itu kasih sayang di dunia sampai dengan di akhirat. Kalau Rahim itu khusus kasih sayang di akhirat, tidak termasuk di dunia. Makanya yang di dunia ini karena sifat Rahman dari Allah Ta'ala, baik yang taat ataupun maksiat itu sama-sama dapat rezeki. Kalaulah bukan karena sifat Rahman Allah Ta'ala, yang maksiat itu mati kelaparan. Tapi justru yang terjadi semakin maksiat itu rezeki semakin diperbanyak oleh Allah. Itu disebut dengan istidraj. Istidraj itu memfasilitasi orang-orang yang berbuat maksiat agar semakin maksiat supaya di akhirat tidak perlu dihisap lagi. Langsung difasilitasi untuk masuk neraka. Diterima maksudnya. Makanya kalau punya kawan-kawan yang model ini, sholat tidak, puasa tidak, ibadat tidak, maksiat rajin, judi dia di depan, kemudian kalau minum arak dia jadi badannya, dia setuju. Maka orang-orang begini kalau dia berharap sesuatu dari kemaslahatan dunia, tiba-tiba segera semuanya diwujudkan, maka patut dicerna kembali. Maka dalam hadis sahih dari Imam Ahmad, beliau menyatakan dari Rasulullah, idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu minad dunya fa inna ma huwa istidraj. Bila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba segala keinginan dunianya pada prinsip-prinsip maksiat yang ia lakukan, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Salat tidak, puasa tidak, kemudian maksiat rajin, dia naik sepeda setiap hari, datang ke kita mengeluh, ada apa? Kalau lah ada sepeda motor sungguh lebih indah. Baru hari ini dia katakan mau beli sepeda motor, tiba-tiba seminggu kemudian dia udah beli sepeda motor PCX edisi terbaru. Ya, jalan-jalan sore gitu ya. Seminggu dia pakai sepeda motor bosan. Karena yang namanya hidup dunia ini tetap penuh dengan kebosanan. Katanya, walaupun naik sepeda motor, tapi kalau hujan kan basah juga. Kalau lah saya punya mobil, baru hari ini katakan punya mobil, tiba-tiba bulan depan dia ayo usah jalan-jalan. Kemana? Naik mobil baru saya. Baru sebelum ada mobil baru. Udah punya mobil, kemudian ketika jalan-jalan berikutnya dia ngeluh lagi. Aduh, mobil udah ada satu, tapi rumah nggak ada garasi. Kalau ada rumah yang lain satu lagi. Belum berselang berapa lama tiba-tiba dia telepon, Ustaz datang ke rumah baru saya, kita bersejuk rumah baru. Udah rumah baru. Setelah selesai sejuk rumah baru, 1 bulan berinteraksi, tiba-tiba mengeluh lagi, Ustaz rumah sudah 2, istri masih 1. Tidak berselang lama udah kawin lagi. Kalau ada kawan yang model begini, apapun keinginan dunianya dipenuhi oleh Allah padahal dia bermaksiat, fa inna ma huwa istidraj, itu adalah istidraj. Sudah boleh menjaga jarak darinya. Kalau rumah kita di samping rumahnya, jual murah-murah saja. Karena bila Allah Ta'ala turunkan siksa, turunkan bencana, itu yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, kalian khawatir atas sebuah azab, sebuah bencana yang bila Allah turunkan bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Maka bersahabat pun pilih-pilih kawan. Kalau kita kira persahabatan kita dengannya tidak mendorong kita untuk menjadi lebih baik, maka sudah boleh jaga jarak. Cari kawan-kawan yang lain yang bisa memperbaiki hubungan kita. Lebih baik hidup menyendiri tidak punya kawan daripada punya kawan tetapi merusak kehidupan kita. Ini prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam. Maka Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, dengan sifat rahmannya kita dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang terjadi dengan sifat rahmannya? Allamal Qur'an, Allah ajarkan Al-Quran. Apa pengajaran tertinggi dalam Al-Quran tersebut? Pengajaran yang paling tinggi, karena Al-Quran itu adalah kitab suci, dan kitab suci itu berisi tulisan ayat-ayat. Dan yang paling luar biasanya, ayat itu sudah 14 abad dan masih dalam versi yang asli.
belum ada satu orang dan satu pihak pun yang berhasil untuk merevisi Al-Quran dalam bentuk-bentuk yang baru. Jangankan menambah satu surat ataupun satu juz ataupun satu ayat, bahkan satu huruf pun tidak berhasil ditambah di dalam Al-Quran. Maka sejak dari 14 abad yang silam itu terdiri dari 30 juz sampai sekarang tetap 30 juz. Dari dulu 114 surat sampai sekarang tetap 114 surat. Dari dulu 6.620 sekian ayat, itu hanya perbedaan tentang cara menghitung saja. Dan kalau dari kecil saya katanya 6 semua, 6.666 ayat. Entah kapan dihitung jadi 66 semua. Ada perbedaan. Sampai ada seorang alim, Imam Ad-Dani, menulis sebuah kitab yang berjudul At-Tibyan fi Addi Ayil Quran. Kitab At-Tibyan tentang cara menghitung ayat-ayat Al-Quran. Ada perbedaan cara menghitung. Ada surat-surat yang tertentu ayat itu berulang-ulang, termasuk Al-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 20 kali terjadi pengulangan. Ada yang menghitung ayat yang berbeda, ada yang menyatakan bahwa itu adalah ayat yang sama. Maka ada perbedaan cara itu. Apa yang paling tinggi dari pengajaran bahasa ini? Sepakat manusia sekarang bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi adalah orang-orang dengan kualitas bahasa yang sangat tinggi. Makanya orang yang lulus S1, sebelum diwisuda S1 dia harus mengajukan skripsi. Dan ketika skripsi itu diajukan kepada pembimbingnya, yang pertama diteliti bukan isinya, tetapi gramatikanya. Bukan konten. Konten itu bahasa Inggris, isi bahasa Indonesia. Bukan isinya yang pertama diperiksa, yang diperiksa gramatikanya. Kalau gramatikanya sudah tidak benar, langsung dicoret. Kenapa? Orang yang pandai bahasanya harus baik dan benar. Orang yang pandai sepakat bahasanya harus baik dan benar. Kemudian lanjutkan pendidikan S2, mengajukan tesis. Yang pertama diperiksa pada tesis adalah gramatikanya. Ketika masuk S3, diajukan disertasi. Yang pertama diteliti pada disertasi adalah bahasanya. Ketika bahasa dan gramatikanya sudah baik, barulah diperhatikan isinya. Isi itu hanya persoalan yang kedua saja. Kemasannya yang paling penting. Maka setiap orang memperhatikan kemasan. Gak pernah kemasan di dalam, isinya di luar. Tetap isi di dalam, kemasannya yang di luar. Yang ada pakai kemasan di luar, kemasan di dalam, itu hanya Batman dengan Superman. Mereka pakai kemasan di luar, isinya di dalam. Ini prinsip dasar. Makanya sebelum kita menunjukkan bahwa kita pandai atau tidak pandai, maka diukur dari gaya kita berbicara, pilihan kata kita, dan itu luar biasa sekali. Maka dengan sifat Maha Rahmannya, khalaqal insana, Allah ciptakan manusia, wa 'allamahul bayan, dan kepadanya diajarkan keterampilan berbicara. Maka di dunia manusia, manusia yang paling hebat itu bukan yang gagah perkasa. Manusia paling hebat itu bukan yang kaya raya. Manusia paling hebat itu bukan tampan rupawan dan cantik jelita. Manusia paling hebat itulah yang paling pandai bicara. Kalau udah pandai bicara itu luar biasa. Maka yang laki-laki nggak perlu terlalu heboh sering-sering datang ke salon. Wanita tidak perlu ikan warna merah bibir Anda. Nah, yang mereka perhatikan adalah ucapan yang keluar dari mulut Anda. Kenapa? Karena wanita senang dibohongi. Semakin tinggi kualitas rayuan Anda, maka akan semakin sukses. Makanya itu yang kata pesan kawan saya dalam sebuah lagunya. Nah, sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar percuma. Sekolah untukmu hanya perlu untuk gengsi agar mudah bergaul tentu banyak relasi. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau, karena manusia perlu kicau yang merdu. Makanya kalau udah haba bangetnya bubu beri. Yang berpuji saja. Apa sulitnya? Manusia sangat terpengaruh. Bukan hanya perempuan, bahkan kita yang laki-laki pun begitu dipuji langsung tersenyum sepanjang hari. Nanti itu datang ke kantor begitu ya. Tentu gagah kan kok. Nanti kem-kem yang udah amcam filmnya. Wajah kita tidak berubah dari kemarin dengan hari ini. Tapi gara-gara ada yang puji satu orang, kita penasaran untuk lihat apa yang berubah dari wajah kita. Paling-paling hanya satu lembar bulu yang bertambah. Ini yang terjadi. Tapi tetap manusia itu sangat respect terhadap sebuah apresiasi, terhadap sebuah pujian. Makanya Allah hadirkan pola komunikasi itu dalam Al-Quran dengan memuji. Maka dari 114 surat di dalam Al-Quran itu rata-rata diawali dengan pujian. Hanya 3 surat yang diawali dengan caci maki. Ada pujian. Alhamdulillah, yusabbihulillah, subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Hanya sedikit 3 surat yang diawali dengan cacian. Wailul lil mutaffifin, celakalah setiap para pedagang yang curang pada timbangannya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap para pembisik dan para pencela. Yang ketiga, itu ayat yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan oleh orang yang salat tarawih maupun tabat yada, celakalah 2 tangan Abu Lahab.
Karena biasanya kalau udah sampai di surat tersebut itu artinya tinggal 1 rakaat lagi. Itu yang ngantuk sampai semangat lagi. Bayangkan, dari 114 surat hanya 3 surat yang diawali dengan caci maki. Itu pengajaran dari Allah melalui Al-Quran bahwa kalau ingin memperbaiki kualitas hidupmu, maka perbaikilah pola bicaramu. Komunikasi dengan orang lain dengan memuji. Bukan berarti kita harus menjilat. Beda memuji dengan menjilat, walaupun dua-duanya pekerjaan lidah. Yang pertama dia tidak melewati bibir, yang kedua itu melewati bibir. Memuji tidak melewati bibir, tetap permainan lidah di dalam. Tapi kalau menjilat itu lidah harus keluar. Tidak ada orang yang menjilat yang lidahnya di dalam bibir. Itu beda sekali. Walaupun dua-duanya pekerjaan bibir, pekerjaan lidah, tetapi tetap akan beda polanya. Ada menteri luar negeri, ada menteri dalam negeri. Kalau sudah menjilat, itu sudah tidak diizinkan dalam Al-Quran. Itu disebut tamalluk. Orang berbuat salah masih kita apresiasi, masih kita puji. Kalau tidak sanggup menegur orang berbuat salah, maka diam saja. Jangan memberikan apresiasi kepada orang yang berbuat salah, karena itu akan memberikan motivasi dan semangat untuk dia mengulangi kesalahan yang sama. Maka kawan-kawan yang salah juga jangan ditegur dalam kerumunan. Makanya Imam Syafi'i katakan, man nasaha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Barang siapa yang tegur saudaranya secara terbuka di ruang publik, maka sungguh dia sudah mempermalukannya dan mencelanya. Wa man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu. Tapi barang siapa yang memberikan nasihat secara rahasia-rahasia, itulah yang sebenarnya nasihat. Maka kalau ada kawan yang berbuat salah, panggil, ajak ke tempat yang terpisah. Ketika berbicara itu hanya 4 mata saja, atau sambil memejamkan mata. Pokoknya jangan ada orang lain. Duduk memberikan nasihat. Itu baru yang sebenarnya nasihat. Maka tidak ada orang yang tidak menerima nasihat, kecuali ketika cara menyampaikannya itu sangat vulgar. Maka bila ada orang berbuat salah kemudian ditegur terang-terangan, itu bukannya berhenti, malah dia bertambah durasinya. Kenapa? Seolah-olah menantang kita. Saya berani ya, kamu mau apa? Itu tantangannya. Kenapa? Setiap orang punya egonya. Jangan mentang-mentang, oh saya sedang hebat, orang kaya, saya pimpinannya. Kalian, kamu anak buah, saya minta kerja ke saya boleh maki kamu suka-suka hati. Saya bisa menyombongkan diri. Setiap orang punya nilai kesombongannya. Bahkan yang paling gila pun itu bisa menyombongkan diri. Dia katakan, kalian jangan macam-macam di kantor ini. Enggak ada orang lain lebih gila dari saya. Orang gila saja bisa menyombongkan diri. Kalau kita berbicara tentang kesombongan, semua orang punya potensi pada dirinya yang bisa disombongkan. Orang pelit pun bisa menyombongkan. Enggak ada lagi tempatnya yang lebih pelit dari saya. Tapi kesombongan itu jarang-jarang dikeluarkan. Kenapa? Biasanya orang pelit tidak terlalu membanggakan kehebatannya. Ini realitas. Makanya ketika orang ditegur secara terbuka, itu akan mendatangkan reaksi yang luar biasa. Makanya dalam sebuah peristiwa, ketika Rasulullah pulang ke rumah, istrinya melapor ada 3 orang sahabat beliau. Ja'a satu rahtin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sahabat Nabi datang ke rumah salah seorang istri Nabi, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi kalau sedang di rumah. Istri beliau ini tidak disebutkan istri yang mana. Pokoknya salah seorang dari istri Nabi ini ceritakan, Nabi itu kalau di rumah beliau sholat malam seolah-olah tidak pernah tidur. Kalau beliau puasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Sahabat yang 3 orang ini memandang kecil diri mereka. Ya Allah, Nabi saja yang dosanya sudah diampuni yang dahulu dan yang akan datang ibadahnya masih begini. Lalu bagaimana dengan kita yang dosanya nggak jelas ini? Maka 3 orang ini masing-masing punya nasarnya. Yang satu katakan, kalau begitu saya akan tahajud tiap malam, tidak akan tidur lagi. Yang satu katakan, saya akan puasa tiap hari, tidak akan berbuka-buka lagi. Itu biasanya maksimal hanya 7 hari puasa. Yang ketiga bernazar, kalau begitu saya akan melaju menjomblo seumur hidup dan tidak akan kawin-kawin lagi. Mereka keluar dengan semangat yang tinggi tersebut. Kalaulah saya jadi Nabi, sungguh saya sangat bahagia karena dakwah saya berhasil. Ternyata Nabi punya standar sendiri. Kebaikan itu bukan ketika berlebih-lebihan melakukan ibadat. Maka begitu beliau pulang, istri lapor, ya Rasulullah, tadi 3 orang sahabat Anda datang kemari bertamu. Dan itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Istri yang berada di rumah datang tamu tanpa kehadiran suaminya, sebelum suami mendapatkan informasi dari pihak ketiga, harus memberikan laporan lebih dahulu. Bang, tadi ada tamu datang 3 orang. Kenapa? Kalau datang informasi dari sumber yang lain, itu pasti ada tambahan bumbunya, penyedap rasa. Pak, tadi saya lihat di belakang Bapak datang tamu 3 orang. Tidak tahu Pak, pokoknya tiap hari asal Bapak kantor ada tamu yang laki-laki. Makanya kebahayaan. Baru terjadi apakah yang online kemarin itu, wallahu a'lam. Ya Rasulullah, tadi ada 3 orang sahabat Anda datang kemari. Itu bahkan pada Nabi saja mereka menjaga Anda. Padahal Nabi jauh dari perasaan buruk sangka ini.
tetap. Makanya para istri ketika ada tamu tanpa kehadiran suami, atau ketika harus melayani seorang pria ketika barangkali di warung, di jalan ketemu, sebelum suami dapatkan informasi dari pihak ketiga, ceritakan, bang tadi saya waktu ke kantor ketemu si Bulan, diajak minum kopi, selesai masalahnya, kecurigaan itu selesai karena kita sudah terbuka. Tapi bukan kita berencana merahasiakan, namun entah kenapa tidak berinisiatif untuk memberitahu. Dapatlah laporan dari kantor, ada yang foto lagi pakai kantin kamera, itu dikirim, Pak ini soal istri Anda, Abi itu ya, itu langsung berakhir ke mahkamah syariah. Nauzubillah, maka lapor. Begitu dapat laporan tentang nazar 3 orang sahabat ini, marah Nabi luar biasa. Beliau keluar lagi dari rumah menuju masjid, beliau kumpulkan semua sahabat. Beliau naik ke atas mimbar setelah puji dan selawat, beliau katakan, "Ma balu haula'i qaumin yaquluna kadza wa kadza wa kadza." Ada apa dengan orang-orang ini sampai bernazar begini. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepadanya. Tapi saya tetap sholat malam dan saya tidur, saya tetap berpuasa dan saya berbuka, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang yang tidak senang kepada sunnahku, dia bukanlah bahagian dari umatku. Nabi benci kepada orang yang fokus ibadat sampai menyiksa diri, tidak menikmati jatah kehidupan dunia ini. Makanya keseimbangan hidup di dunia, waktu ibadah kita beribadah, waktu bekerja kita bekerja, diniatkan sebagai ibadah, dan ketika mendapatkan kemudahan dinikmati. Nah, jangan sampai menyiksa hidup. Ada orang demi supaya nanti ada warisan untuk anak cucunya, setiap sen gajinya itu ditabung sampai dia menderita meninggal dunia. Setiap anak mendapatkan rezekinya sendiri-sendiri, nggak perlu repot-repot dipikirkan. Kalaulah rezeki anak dari orang tuanya, saya sungguh sangat yakin bahwa anak yatim itu hanya bertahan hidup 1 bulan. Kenapa? Kalau rezeki dari orang tua, ternyata semakin anak yatim itu semakin bahagia. Kenapa? Karena berkurang ayahnya satu. Ketika tidak ada ayah, maka akan masuk semua rezeki dari pria-pria yang lain. Nah, apalagi kalau ibunya cantik, itu luar biasa. Masukkan diundang untuk anak itu. Tidak pernah ada anak kecil mendapatkan uang dalam amplop 100.000, 500.000 sampai 1 juta, kecuali anak kecil itu anak yatim. Makanya saya sering tegur ketika ada lembaga-lembaga, institusi, bahkan pemerintah yang menyantuni anak yatim dalam bentuk uang tunai seperti ini. Uang tunai itu udah jarang disebutkan uang cash orang sekarang. Cash itu tunai artinya. Makanya ada full cash. Yang tingginya itu tunai. Maka ada sekali disebutlah full cash. Padahal itu full cash. Yang tingginya tunai, begitu dicelupkan langsung dingin. Itu disebut full cash. Karena bahasa kita full cash. Inilah yang masalah kita. Ada uang cash, ada uang cash, beda. Jadi kalau mau belanja pakai uang cash, jangan pakai uang cash. Kalau ada yang berbelanja pakai uang cash, itu akan dipidanakan. Jadi bahkan bendahara pun tak boleh. Jadi saya tegur. Kenapa? Karena memberikan uang kepada anak dalam jumlah yang besar itu lebih